Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Tunggal, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Pencipta dan Pengatur seluruh kehidupan makhluknya, atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita sekalian, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya senantiasa kita jaga dan kita pertahankan sampai kita wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berbicara tentang iman, yang pertama adalah iman para malaikat. Iman malaikat itu la yazidu wa la yanqusu. Iman malaikat itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman malaikat itu stabil. Dari mulai Allah ciptakan, kemudian diberikan tugas, maka konsisten dengan tugasnya masing-masing. Yang kedua, iman para nabi dan rasul. Yazidu wa la yanqusu, selalu bertambah dan tidak pernah berkurang. Makin hari keyakinannya makin bertambah, semakin diuji semakin bertambah keimanannya. Lalu yang ketiga adalah iman manusia biasa seperti kita. Yazidu wa yanqusu, yang bisa bertambah dan bisa berkurang tergantung situasi dan kondisi yang tengah dia hadapi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan manusia itu kalau kami berikan kenikmatan, kadang ia berpaling dari aturan agama. Wa idza massahu syarru kana ya'usa, dan ketika diberikan ujian, diberikan cobaan, dia lekas berputus asa. Dalam kata lain, ketika dia mendapat nikmat, lupa daratan, jauh dengan Allah. Tetapi ketika dia diberikan ujian, diberikan musibah, lekas mengeluh dan berputus asa.
kecuali orang-orang yang keyakinannya teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ujian yang dia hadapi, dia selalu menerima apa yang tengah diuji kepada dirinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada sebuah pertanyaan. Kalau iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, apakah iman itu kemudian bisa dibagi? Imannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Atau ketika iman itu berkurang, apakah kemudian imannya tinggal separuh? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau pernah menggambarkan tentang iman. Ketika pertama kali kita menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibuktikan mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka lahirlah cahaya yang terang benderang dalam hatinya, sinar keimanan. Maka ketika orang itu menyatakan iman kepada Allah, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk yang datangnya dari Allah. Maka sinar keimanan itu akan tumbuh dalam hatinya. Kemudian dia pelihara iman itu dengan baik dan benar. Makin hari cahaya itu semakin membesar. Kalau manusia itu kemudian hatinya sudah dipenuhi oleh sinar keimanan, cahaya yang terang benderang, maka apapun yang datang kepadanya, perintah Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tetapi kemudian kalau tidak dipelihara nilai-nilai keimanan, cahaya yang terang benderang dalam hatinya, sekali dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah, maka lahirlah dalam hatinya sinar cahaya yang terang benderang itu, ada titik noda hitam, nuktatun sauda. Setitik noda hitam itu nempel di dalam sinar yang terang benderang. Tetapi orang Islam, jangankan habis berbuat salah, habis berbuat baik, usai dia mendirikan sholat, melaksanakan kewajiban perintah Allah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, istighfar ini dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau ada dalam hatinya titik noda hitam lantaran dia habis berbuat salah dan dosa,
maka noda hitam itu segera terhapus. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, banyak orang yang ketika berbuat salah, berbuat dosa dan maksiat kepada Allah tanpa dia sadari, dosa terus dia kumpulkan, maka cahaya sinar yang terang benderang itu lama-kelamaan ditutupi oleh noda-noda hitam. Kalau sinar keimanannya sudah ditutupi dengan kabut hitam, maka apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, siapapun yang memberikan nasihat kepadanya, sami'na wa asoina, dia hanya mendengar tetapi dia menentang, tidak mau melakukan dan tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang datang dari siapapun, termasuk dia bisa melalaikan kewajibannya. Oleh karena itu, mari bersama-sama nilai-nilai keimanan ini kita jaga dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya, agar tatkala kita mengakhiri hidup kita ini, sinar keimanan dalam diri kita tetap terang benderang dan bisa mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'malis sholihah." Bersegeralah kamu sekalian dengan beramal soleh. Fasatakunu fitanun kaqati'il lailil muslim, karena akan datang satu fitnah laksana malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Akan datang satu saat nanti di pagi hari seseorang itu beriman, lalu sorenya berubah menjadi kafir. Uyumsi mu'minan uyusbihu kafiran, dan terkadang orang itu sorenya masih beriman, lalu paginya sudah berubah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, ia jual agamanya, ia jual keyakinannya, dia jual keimanannya dengan keuntungan duniawi, karena jabatan, karena harta dan lain sebagainya. Itulah ujian di akhir zaman. Oleh sebab itu, mari bersama-sama, nilai-nilai keimanan adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita sekalian. Manakala kita mampu mempertahankan nilai-nilai keimanan ini, maka manusia sesungguhnya dia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dibandingkan dengan malaikat sekalipun. Tetapi manusia tatkala dia tergelincir, maka dia akan jatuh tersungkur, lebih hina dibandingkan dengan binatang melata sekalipun. Semoga Allah jaga dan pelihara nilai-nilai keimanan kita. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita, dosa dan ibu bapa kita, serta para guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.